Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara beserta juga dengan setiap kita yang melayani di tempat ini pasti sudah merasakan setiap kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Dan kita mau tetap percaya kalau penyertaannya masih tetap akan terus sempurna dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau ajak kita semua untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau Engkau baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kau berikan setiap kami kekuatan yang baru ya Tuhan, untuk menjalani Tuhan setiap kehidupan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan di pagi hari ini ya Bapa, kami mau sama-sama datang Tuhan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Mau bawa Tuhan hidup kami Tuhan, bawa persembahan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan biar sungguh Tuhan Engkau boleh dimuliakan ya Bapa, Engkau boleh disenangkan Tuhan atas setiap puji-pujian kami. Dan biar Tuhan setiap nyanyian Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut bibir kami Tuhan, itu sungguh-sungguh Tuhan dari hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama alaskan Tuhan ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah ya Bapa. Kami bebaskan Roh-Mu Tuhan melingkupi setiap kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama mulai naikkan rasa syukur kita sama Tuhan. Mulai naikkan penyembahan-Mu sama Tuhan. Mulai naikkan mazmur-Mu di hadapan Tuhan. Kami mau nyatakan terima kasih kami Tuhan. Kami mau nyatakan ucapan syukur kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Tuhan.
bawa kami naik ya Tuhan. Haleluya. Bagai Raja wali, kumbang yang tinggi, Roh-Mu mengangkatmu oleh kuasa kasih-Mu. Sama-sama katakan, kasih-Mu melingkupi diriku. Dan saat ini kasih-Mu Tuhan melingkupi setiap kami ya Bapa. Dekat padamu ya Tuhan. Katakanlah bagai Raja wali, yang tinggi, Roh-Mu
masuk dalam hadirat Tuhan. Biar hati yang hancur itu Tuhan gak pernah pandang hina saudara. Mari bawa hatimu, bawa setiap hidupmu sama Tuhan. Biar kasih-Nya memulihkan engkau, biar kasih-Nya memulihkan engkau sempurna saudara. Aku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi di dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan, ku kan terbang tinggi, oh Tuhan, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sama-sama lebih lagi nyatakan sama Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, oh Tuhan, di dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, lebih lagi nyatakan sama Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama-Nya. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ini iman kami ya Tuhan. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan.
buat anugerah-Mu di hari ini, buat sukacita-Mu Tuhan, buat kelepasan yang Tuhan berikan buat setiap kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di tempat ini bersama dengan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya ya Bapa, kami akan lebih lagi Tuhan memuji, membesarkan nama-Mu. Biar Engkau terus yang bebaskan setiap roh kami ya Bapa. Biar kami bisa sungguh-sungguh Tuhan, bebas Tuhan dalam memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu lebih lagi. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan, sama-sama terus kasih tepuk tanganmu buat Tuhan. Biar lewat lagu ini kita bisa tinggikan nama Tuhan dengan dahsyat. Kita katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan kami ya Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Sama-sama sambil angkat tanganmu, pasti terjadi. Sama-sama nyatakan, oh, oh, oh. Datanglah dan
Pasti masih semangat, amin. Karena sukacita Tuhan buat setiap kita semakin nyata. Haleluya. Ya sama-sama kasih tepuk tangan mau lebih lagi. Sama-sama sorakan ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami ya Tuhan. Sama-sama nyatakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau apa buat setiap kita?
nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan biar pujian kita bisa menjadi doa setiap kita, saudara. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan dariku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Nyatakan pujian ini dari awal, saudara. Di saat ku bimbang,
Salam warga kerajaan surga, Gereja Betani, haleluya. Baik yang ada di Bekasi maupun yang ada di BSD. Saya senang kembali bisa berjumpa dengan teman-teman sekalipun dalam online seperti ini. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tetap sama atas setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita pada kesempatan ini, saya mengajak setiap kita untuk berdoa bersama-sama. Satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dalam kesempatan hari ini. Kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, kami masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami dalam situasi pandemi ini. Urapi kami ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sehingga setiap yang mendengar firman ini, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berbeban berat mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan kami hidup dan hidup di dalam kami, bertindak di dalam kami, sanggup menolong setiap kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur kita bisa kembali beribadah pada saat kesempatan ini. Saya mau katakan satu hal, bahwa di tengah pandemi ini, di tengah situasi yang kalau kita lihat situasi di luar sana, seolah-olah sepertinya membuat hati kita menjadi ketir, saudaraku. Tetapi dalam situasi seperti ini, kita memerlukan kekuatan. Kita sangat memerlukan kekuatan. Karena kalau kita berbicara tentang seleksi alam, berbicara tentang hukum alam, siapa yang kuat, dia yang akan bertahan. Dan saya berpikir bahwa sepertinya kita sedang masuk dalam situasi ini, di mana kita lihat setiap hari ada orang yang mengalami sakit lalu kemudian pergi meninggalkan dunia ini. Dan seolah-olah kita dimasukkan dalam sebuah situasi seleksi alam. Siapa yang bertahan, dialah yang akan tetap tinggal. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita perlu membicarakan satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu tetap kuat di masa sukar. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita butuh kekuatan pada saat ini. Setiap kita, siapapun kita, perlu kekuatan. Saya mau katakan satu hal, dan kekuatan yang saya maksud di sini adalah kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang turun dalam hidup kita, memberikan kekuatan kepada kita. Kita memang tidak berdaya dalam menghadapi situasi ini. Kita memang terbatas semua sumber daya, upaya kita. Tetapi kita masih punya Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Saya sudah buktikan hal itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan Alkitab sudah membuktikan hal itu. Ada banyak peristiwa-peristiwa kelam. Ada banyak peristiwa-peristiwa suram yang dilewati oleh tokoh-tokoh Alkitab. Dengan kekuatan Tuhan, mereka sanggup melewatinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mengajak kita untuk melihat di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Amsal yang ke-24. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Amsal yang ke-24, Amsal yang ke-24, ayatnya Amsal yang ke-24 ayatnya yang ke-10. Ini ayat yang sangat terkenal Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya baca kepada setiap kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini satu hal yang harus kita taruh di dalam hati kita. Firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, jikalau kau tawar hati dalam situasi kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Seberapa hebat pun seseorang itu, jika dia sudah tawar hati,
maka dia akan kehilangan semangat, saudaraku. Sekalipun mungkin persoalan yang datang tidak seberapa, tetapi jika kita sudah tawar hati, hal yang kecil bisa menjatuhkan kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu muncul sebuah pertanyaan. Kenapa kita harus tetap kuat di masa krisis ini? Ini penting, saudaraku. Kenapa kita harus kuat di masa krisis ini? Karena jika kita lemah, maka kita akan kalah. Jika kita lemah, kita akan kalah. Bukan masalah besar atau kecilnya persoalan yang datang dalam hidup kita, tetapi seberapa besar kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kalau yang datang masalah besar dan kita punya kekuatan yang besar, maka kita akan mampu mengalahkan persoalan itu. Jika yang datang masalah kecil dan kita punya kekuatan besar, maka kita dengan mudah melewati hal itu. Oleh sebab itu yang perlu kita fokus adalah bagaimana supaya kita semakin kuat, semakin hari semakin kuat di dalam kehidupan ini, khususnya di tengah pandemi ini. Kalau kita dengar berita setiap hari, kalau saya di rumah saya, saudaraku, kebetulan dekat dengan jalan, boleh dikatakan sekitar 100-200 meter dari jalan. Nah, setiap 15 menit itu hampir ada bunyi ambulans yang lewat sedemikian rupa. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika kita melihat berita-berita, jika melihat fakta, di mana kalau kita lihat kuburan semakin hari semakin sempit, semakin habis, saudaraku, lahannya, kita berpikir kapan kita? Saudaraku, ada banyak orang yang meneliti bahwa mereka berkata bahwa setiap kita pasti akan kena nanti dengan corona ini. Tapi saya mau katakan satu hal, kembali saya ingatkan, seberapa besar pun persoalan yang ada di luar, kalau kita punya kekuatan yang besar di dalam diri kita, kita akan mampu untuk melewati, mengalahkannya. Saudaraku yang terkasih, ada satu contoh yang sangat bagus, ya. Kenapa kita harus kuat di tengah situasi krisis? Ya, saudaraku, saya ingin kita membaca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30, saudaraku yang terkasih. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ini adalah sebuah peristiwa sejarah dalam kehidupan Raja Daud. Judul perikopnya adalah Ziklag terbakar. Pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang-orang Amalek menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca kisah ini sepintas, kita akan kehilangan peristiwa dramatisnya, di mana Daud mengalami sebuah peristiwa yang mengguncang kehidupannya. Semangatnya hilang, dia menangis, bahkan secara psikologis dia sangat terpukul sedemikian rupa. Bahkan Alkitab katakan sampai dia tidak lagi kuat menangis.
barangkali peristiwa seperti ini kita alami dalam situasi yang lain. Peristiwa atau pandemi ini membuat kita rasanya tidak kuat lagi untuk menangis, tidak kuat lagi untuk berbuat apa-apa. Tetapi saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan lebih daripada yang engkau bisa lakukan, lebih daripada yang engkau bisa kerjakan, lebih daripada yang bisa kau pikirkan. Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan endingnya, Daud kemudian bisa mengambil kembali bahkan hartanya yang pernah hilang, yang dirampas oleh orang-orang Amalek itu, dia bisa dapat kembali beserta rampasan orang Amalek. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kenapa kita harus tetap kuat di dalam situasi sukar ini. Karena ketika kita lemah, kita akan kehilangan segalanya. Ketika kita lemah, kita akan habis oleh masalah. Tetapi ketika Anda dan saya menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, engkau akan melihat Tuhan bekerja. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau saksikan, apa yang tidak pernah kau pikirkan, bahkan lebih daripada yang kau harapkan, Dia kerjakan untuk Anda dan saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, disinilah pentingnya dari sisi kita dalam situasi sukar. Dari sisi kita harus menguatkan kepercayaan kita di tengah situasi yang sukar ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita harus menguatkan diri kita di tengah krisis ini? Alasan yang lain adalah karena ada Yesus yang peduli dengan Anda dan saya. Anda tidak sendirian, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Memang dalam situasi pandemi ini kita harus bertolong-tolongan satu sama lain. Anda harus bisa menjadi alat Tuhan bagi orang lain. Sekalipun mungkin kau tidak punya kekuatan seberapa, tapi mari kita belajar seperti janda di Sarfat. Seharusnya dia ada tinggal satu kali masak lagi. Tinggal bekal mereka tinggal hanya sekali masak. Lalu kemudian datang Nabi Elia minta roti kepada dia. Dalam situasi yang sukar ini, pilihannya sebenarnya adalah makan itu dan mati. Tetapi dia memilih pilihan yang terbaik, yaitu dia belajar menjadi alat Tuhan. Di tengah situasi yang begitu kritis, dia diminta untuk membuat roti dan dia taat. Dia menjadi alat Tuhan untuk memelihara orang lain. Dia menjadi alat Tuhan untuk memelihara seorang nabi, seorang hamba Allah. Dan sekaligus dengan sikapnya itu, dia mendapat pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu kita perlu menyadari satu hal. Ada Tuhan yang peduli atas setiap kehidupan kita. Seberat apapun situasi yang kita hadapi, jujur situasi ini berat. Tetapi saya mau katakan dan mengingatkan kepada setiap kita, seberat-beratnya situasi ini, masih ada Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu kisah, ya, di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Ini ayat yang sangat saya suka, saudaraku. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-18. Judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. Saya pernah menjelaskan ini di depan Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini peristiwa sudah malam, saudaraku yang terkasih. Ini
timing daripada peristiwa ini, kejadian ini sudah malam. Nah, ayat yang ke-17, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Ceritanya, mereka berpisah. Yesus naik ke bukit berdoa dan murid-muridnya menyeberang danau, saudaraku. Tetapi saudaraku, situasi kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata murid-murid Yesus menghadapi angin gelombang yang sangat keras, badai yang begitu kuat sedemikian rupa, sehingga mereka sukar sekali untuk bisa menyeberang di danau itu, saudaraku. Lalu kemudian, saudaraku, dalam upaya yang sudah habis-habisan itu, mereka mendayung sedemikian rupa tetapi dihempaskan kembali ke belakang. Situasi ini, saudaraku, mereka lakukan berjam-jam lamanya. Mereka kelelahan, mereka kepayahan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan Yesus belum juga menjumpai mereka. Tetapi yang menarik di dalam Injil sinopsis yang lain, yaitu di dalam Injil Markus. Kalau kita membaca di dalam Markus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-45 di sana dimulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Di dalam Injil Yohanes tadi, murid-muridnya pergi menyeberang, dia berdoa. Nah, saudaraku, ini kisah yang sama. Dan ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Dalam Injil Yohanes dikatakan 2-3 mil dari bibir pantai, saudaraku. Sekitar 4,5 kilometer. Nah, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, gelombang yang begitu kuat, keras. Saudaraku, tadi saya katakan di dalam Injil Yohanes, dari pantai mereka 2-3 mil jaraknya. Anggaplah dengan Yesus, ya saudaraku, di bukit, dari bukit lalu ke bibir pantai. Anggaplah kalau kita berandai-andai, ibaratnya membuat sebuah interpretasi, mungkin sekitar 5-7 kilo. Yesus dari puncak bukit, dia bisa melihat murid-muridnya di tengah danau yang begitu gelap sedemikian rupa, diombang-ambingkan, ditiup oleh angin sakal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini memberikan sebuah pelajaran yang luar biasa, memberikan makna yang begitu hebat bagi setiap kita di tengah pandemi ini. Saudaraku yang terkasih, di tengah gelombang pandemi ini yang luar biasa, rasanya gelap sedemikian rupa. Mungkin ada di antara Anda yang sedang isolasi mandiri atau yang sedang berjuang karena ada terpapar oleh virus ini. Saya mau katakan satu hal, berdasarkan ayat ini, Yesus melihat keberadaan Bapak, Ibu, dan saya. Sekalipun tidak ada yang tahu persis keberadaanmu, Yesus tahu persis apa yang sedang kau alami. Dan dia tidak tinggal diam, dia tidak menonton. Tetapi Alkitab katakan dalam Injil Markus ini, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong Bapak, Ibu, dan saya. Percaya satu hal, bahwa Dia adalah Tuhan kita yang peduli. Dia yang berjanji bahwa Dia akan menyertai Anda dan saya. Janjinya itu pasti akan digenapi. Percaya saja, saudaraku. Seperti slogan daripada
gereja kita. Percaya saja, tiba-tiba ada aja. Saya sangat diberkati dengan slogan ini, dan saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus tetap kuat di dalam situasi sukar ini? Karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Kekuatan kita memang tidak seberapa, kemampuan kita, daya kita mungkin terbatas, tetapi ada Tuhan kita yang tidak terbatas. Bayangkan dalam gelapnya malam, bayangkan dari jarak yang jauh 7 km di tengah situasi malam, jam 3 malam, saudaraku, di tengah gelombang, badai, ombak. Tetapi saya mau katakan, situasi tidak menjadi penghalang untuk Yesus bisa memperhatikan Anda dan saya. Situasi, kondisi kita ini tidak menjadi penghalang untuk Yesus memperhatikan setiap Anda dan saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini yang saya mau katakan kepada Anda. Saya mau katakan bahwa kuatkanlah kepercayaanmu, kuatkanlah keyakinanmu, tetap semangat. Seperti yang dikatakan oleh penutur Amsal, jikalau kau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Tetapi jika engkau menguatkan kepercayaanmu di tengah kesesakan, maka engkau akan mendapatkan kekuatan. Engkau akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Percaya bahwa jika kita mengalami kekuatan iman, iman sanggup mengubah segala sesuatu. Lalu yang kedua, kenapa kita harus tetap kuat di tengah situasi ini? Karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Saudaraku yang terkasih, situasi bukan menjadi penghalang untuk Tuhan beracara campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebarkan kebenaran firman Tuhan, tapi ingat satu hal, bahwa Tuhan setia kepada setiap kita. Dia pedulikan setiap kita. Ada satu lagu lama yang sangat memberkati. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Dia memperhatikan kehidupan setiap kita. Kita ini miliknya. Kita ini buatan tangannya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Sekali-kali dia tidak akan membiarkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk keberadaanmu yang setia dalam kehidupan kami. Sekalipun ada badai pandemi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami di dunia ini, tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah menelantarkan kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Biarlah pada saat kesempatan ini hamba-Mu berdoa melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Atas hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat kekuatan, kesehatan, perlindungan atas setiap hamba-Mu ya Tuhan. Atas setiap umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami akan menceritakan kebaikan Tuhan. Kami akan menceritakan kedahsyatan pertolongan Tuhan kepada setiap orang di generasi kami, bahkan generasi selanjutnya, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat, luar biasa. Terima kasih meteraikan firman ini dalam loh hati setiap kami. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kami mau menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan kami akan tetap bersemangat karena ada Tuhan di dalam kami. Ada Tuhan yang menyertai setiap kami. Dan Engkau berkata kepada kami, jangan takut. Kami percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Yang sedang sakit pada saat ini, di dalam nama Yesus Kristus, mereka disembuhkan. Yang sedang berkesusahan, yang sedang mengalami masalah, baik itu masalah ekonomi,
masalah apapun itu ya Tuhan, kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan, yang memelihara setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan lepaskan berkat-Mu untuk gereja Betani, haleluya, baik yang ada di Bekasi maupun yang ada di BSD. Kami berdoa menopang hamba-Mu Ibu Gembala kami, diberkati di dalam nama Yesus. Dia dipakai terus oleh Tuhan, bahkan kekuatan kesehatan atas kehidupan hamba-Mu dan keluarganya. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan aminkan setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menuntun dan menyertai hidup kita mulai siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan.